ini mewakili RKIH berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di Kerawang, Cikarang, Bekasi, dan Bekasi Kota untuk melakukan kajian apa yang diperlukan dan apa yang bisa kita kerjasamakan untuk memfasilitasi teman-teman warga binaan berkreasi. Kemudian yang pakai kacamata cantik boleh yang cowok lihat sebelah kanan, nah ini Ibu Neng sini. Sekretaris tim kerjasama RKIH Dirjen Lapas. Jadi hari-hari Pak Kalapas beliau yang sering komunikasi nanti. Udah sebelah kirinya tim penunjang itu Ibu Suhana. Tim penunjang khusus untuk Bodetabek Jakarta nanti kita bikin khusus. Kita memiliki ketua-ketua yang menangani bidang khusus tapi tidak bisa hadir semua. Pada prinsipnya pemerintah sungguh-sungguh untuk memperbaiki situasi lapas yang dinamakan revitalisasi lapas. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, selalu memberikan pengarahan agar warga-warga binaan itu juga adalah warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perhatian, khususnya jiwa optimisme. Yang kedua, keterampilannya, kreasi dan kreativitasnya ditumbuh kembangkan sesuai kemampuan negara. Dan kalau hanya diserahkan ke pemerintah, tentu tidak akan cepat. Oleh karena itu melibatkan warga masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Rumah Kreasi Indonesia Hebat yang saya pimpin. Selama bulan Februari sampai sekarang saya sudah 9 lapas yang saya kunjungi. Tapi bertemu kepala lapas lebih dari 15, hampir 20 kepala lapas. Kita diskusi tentang bagaimana revitalisasi itu dilakukan. Bagi RKIH yang terpenting yang akan ambil bagian pada bagaimana agar kawan-kawan di dalam itu tetap produktif, bisa berkarya, bisa bekerja dan mendapatkan uang saku. Itu dari RKIH sesuai dengan ketentuan dan aturan yang kita tidak boleh melanggar undang-undang. Ini karena baru 2 bulan belum sampai. Kita terus belajar dan kita kerja keras, kerja cepat. 6 bulan setelah kerjasama itu, insya Allah kita akan tambah lagi produk-produk apa yang tepat untuk itu. Salah satunya adalah produk cepat saji makanan. Tapi kali ini saya belum sempat bawa untuk Cirebon, akan bawa makanan yang sangat luar biasa proteinnya dan bisa dimasak oleh siapa saja, sehingga tatkala itu nanti dilatihkan kepada warga binaan, minimal jualan gerobak itu sudah bisa, minimal, atau jualan di rumah masing-masing. Hari ini kita akan sharing komunikasi yang efektif agar warga binaan atau kita semua selalu optimis dalam setiap langkah kehidupan. Kita boleh kehilangan apapun, tapi harus tetap optimis. Yang pasti warga binaan kehilangan kebebasan. Harga yang paling mahal dalam kehidupan adalah kebebasan. Walau demikian, satu yang tidak boleh hilang, optimis dan harapan. Harapan supaya cepat keluar, harapan nanti tatkala keluar hidup yang lebih baik, harapan dapat diterima keluarga, dan harapan diterima oleh masyarakat.
garis kehidupan manusia tidak pernah terluka. Saya pernah membuat sebuah lagu yang saya beri judul Nasib Manusia. Itu sudah direkam. Tiada seorang pun yang tahu hari esok. Tiada seorang pun yang tahu. Yang kaya, kuasa bisa menjadi siapapun, apakah menteri, apakah gubernur. Itu sebelum terjadi reformasi saja. Dalam tahun 99 direkam. Tetapi tatkala ada harapan, orang miskin yang duafa bisa menjadi kaya raya dan kuasa. Sepanjang kita meyakini bahwa yang maha kaya, yang maha kuasa hanya Allah Ta'ala. Selama kita tidak berbuat dada sebagai orang yang paling kaya, orang yang paling kuasa, insya Allah kaya dan kuasa atas izin Allah melekat pada diri. Jadi harus ada harapan. Takdir Allah lah yang menentukan. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ada nggak yang pernah cita-cita di sini? Kehilapan atau apapun namanya. Tapi garis kehidupan yang harus dijalankan. Suka tidak suka. Betul ya? Hanya bagaimana kemudian kita sesudah keluar nanti jauh lebih baik dari sebelum ada di sini. Baik pemikiran, baik hati, bahkan kehidupan ekonominya setelah mendapat ilmu pengetahuan di lapas akan bisa berkarya jauh lebih baik dan menjadi orang kaya, raya dan sukses. Pada siang sore hari ini kita bicara manajemen 7T menuju hidup yang sukses. Apa sih yang sukses disebut sukses? Sukses adalah apabila kita dapat menyelesaikan satu pekerjaan, sukses juga. Apabila kita mendapatkan jabatan, sukses juga. Anak kecil bisa jalan kaki, sukses. Naik sepeda, sukses. Sukses demi sukses adalah nisbi, relatif, tergantung daripada orang yang memandang. Saya akan bicara sukses hakiki. Hakikinya sukses itu seperti apa? Sukses yang dapat diterima oleh semua orang dalam pekerjaan apapun, dalam jabatan apapun, dalam kekayaan seperti apapun. Tapi sukses. Nah, untuk melangkah sukses itu ada teori manajemen hidup. Itu saya buat beberapa tahun. Saya bicarakan di berbagai tempat dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang lengkap sekali, kalau lengkap sekali bisa 1 jam lebih pakai bahasa. Mungkin ini sebagian kecil atau bagian, sebagian saja disingkat-singkat ya. 7T, teori 7T itu diambil dari filosofis Jawa. Saya rangkai menjadi sebuah langkah strategis untuk mencapai kesuksesan hidup dalam hidup. T yang pertama adalah total. Kita paling dulu deh, nanti baru dibicarakan satu-satu ya. Titik, tetek, tatak, titis. Salah lagi, boleh diperbaiki. Tetek, titis, tatak, tatas, tetes. Karena saya buat dulu aja, jadi saya tahu itu cobaan buat saya. Itu dia ngetes saya itu udah hafal apa enggak? Bawa tangan boleh ngetes saya. Boleh. Saya tuh jalan nekok, biasanya lanjut. Total itu persiapan. Saya di dalam lapas mana bisa persiapan? Bisa.
Hidup yang sukses pertama mesti dibarengi oleh cita-cita, harapan, gagasan. Bolehkah orang bercita-cita di sini? Memiliki gagasan yang hebat? Gratis kan? Gratis. Jadi mulai saat ini, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, adik-adik, coba renungkan pada diri kita, tanamkan di dalam jiwa kita apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Itu dulu. Baru kemudian secara spesifik kita akan bicara tentang penataan diri untuk menjadi yang lebih baik. Kan cita-citanya ada dulu. Saya ingin menjadi apa? Nah, nanti kita rinci. Nah, sekarang saya ada yang mbak satu orang relawan di sini satu. Ada nggak relawan berdiri satu? Satu orang ya, siapa ya? Oh, yang mau dapat remisi siapa? Orang remisi aja cepat. Coba satu orang, mbak satu, laki satu. Beri satu orang. Nah, silakan. Nah, kasih mic. Nah, saya cuma inginnya gampang. Cita-citanya apa sih? Cita-cita yang belum tercapai dan cita-cita setelah masuk akan dilakukan nanti kalau di luar. Apa cita-citanya? Ya tuh, lanjut. Oh, menyesal. Emang kasusnya apa? Hah? Oh, iya. Ya, berapa lama lagi di sini? Baru berjalan 1 tahun. Harusnya berapa tahun? 3 tahun. Atau sabar, nanti mudah-mudahan 3 tahun dah keluar. Amin. Terima kasih. Satu lagi. Ayo. Nah, nggak apa-apa, gantian. Nggak apa-apa, gantian. Yang penting baik kopiah semua. Tunggu aja situ dekat. Oke, mas, masalahkan namanya siapa? Masalahnya apa? Rahman. Saya kasusnya tukar tambah HP, Pak. 480. Ya. Cita-cita saya ya ingin membahagiakan keluarga sama ibu dan bapak. Cita-cita saya waktu di luar, saya bikin robot cosplay, Pak. Robot cosplay yang ada di Asia Afrika itu saya pertama kali yang ngajuin ke Ridwan Kamil untuk menata kota. Jadi ada robot-robotnya, jadi wisata cosplay, Pak. Bisa bikin robotnya kan? Insya Allah. Catat Mas Romo. Namanya siapa? Oke. Jadi cita-cita konkretnya apa? Cita-cita saya Dalam bisnis, dalam apa? bisnis, saya pengennya ke luar negeri untuk bikin robot bisa ke luar negeri. Dan kemarin waktu Ramadan kemarin saya udah ngirim ke Malaysia sama Singapura. Alhamdulillah. Oke, jadi cita-citanya menjadi startup robot. Ya, Tepuk tangan. amin. Kepala bidang apa sih produksi, Pak? Hah? Siapa kakak kepalanya? Iya. Nah, nanti sama ya, Pak, nanti kita bicarakan khusus ini. Oke, setuju. Oke, satu lagi. Sampai tadi. Jangan takut menyampaikan cita-cita. Jangan pernah takut punya gagasan. Karena apa yang kita ucapkan Tuhan mencatat. Hanya soal waktu nanti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Jayadi bin Marwan. Alamat Kampung Dusun Dua Mulya, Desa Medan Karya, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang. Dan cita-cita saya ingin jadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Jadi manusia yang berbakti. Jadi intinya manusia yang bermanfaat
Oke. Ada ibu-ibu yang punya cita-cita pengen jadi apa? Satu orang. Dagang atau apa gitu? Ayo silakan. Ayo satu orang. Come on. Ayo, Koko, biar cepat. Ayo ibu. Ayo supaya kita mulai bicara bagaimana mencapainya. Ada? Itu 3, 2, 1. Ayo. Bagaimana? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya dulu ya. Baik. Tadi ada yang pengen menjadi ulama. Apa itu bagus. Saya di narkotika Cipinang itu 20-30% semua pengen jadi ulama. Alhamdulillah. Di Salemba menjadi dai. Dai sama ulama sama bagus. Dan hafiz Al-Quran. Saya hormati. Ini tidak lepas semua adalah karya-karya para pembinanya dari lapas yang memfasilitasi teman-teman yang tidak bisa ngaji sampai hafiz. Kemudian cita-cita jadi ulama. Wajar, sangat wajar. Kalau cita-cita ini membahagiakan ibu bapak, hampir semua menginginkannya. Kemudian yang ketiga tadi pengen robotik. Nah, ini menarik buat saya. Baik, kita mulai bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Ya, tadi bilang baik tadi ya. Kemudian yang terpenting adalah sukses di dalam menggapai apa yang diinginkan. Misalnya menjadi ulama, dan yang satu menjadi startup atau berhasil. Robotnya itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat buat hidup dan kehidupan. Yang pertama adalah persiapan diri. Perencanaan T yang pertama. Kalau kita ingin menjadi ulama, suka tidak suka, kuasai ilmu. Menguasai tok tidak bisa. Harus mulai bersikap laku seolah-olah sudah menjadi ulama. Setidaknya berperilaku. Mulai dari gaji putih, cocok, gak mulai ini. Dan biasakan tersenyum. Kalau menjadi ulama tidak pernah tersenyum dengan sahabat dekatnya, dengan tetangganya, ya gak pernah akan jadi ulama. Karena ulama pasti kasih sayang. Gak ada ulama yang suka marah-marah. Itu ulama-ulama. Itu kira-kira ya. Jadi pertama ilmu, knowledge yang pasti. Yang kedua perilakunya. Demikian juga robotik tadi. Untuk robotik itu mulai diuji coba di sini. Nanti akan kita bicarakan fasilitas apa yang ada dan diperlukan. Insya Allah kita tidak janji, doakan LKIH dapat membantu persiapan untuk robotik. LKIH itu banyak doktornya, banyak pejabatnya, banyak. Kemudian Toto tadi. Jadi kita persiapkan diri kita. Jangan pernah segan untuk berperilaku yang baik. Gak usah malu berperilaku baik, kok malu? Gak boleh kan? Dan kemudian kita harus membiasakan diri menolong lingkungannya. Misalnya lingkungan ini harus dibersihkan ya. Dikasih contoh membersihkan, namanya juga calon jangan menunggu diperintah. Angel action itu menjadi penting. Perilaku bidadari, tanpa diminta kita sudah mengerjakan sesuatu yang layak dikerjakan di lingkungannya penuh dengan keikhlasan. Kalau masak pun kalau perlu sambil zikir, masakannya akan berbeda. Masak berzikir, masak berdendang, masak marah-marah, hasil rasanya juga beda.
kembali ke toto, direncanakan. Sama dengan kalau tadi banyak kan kita untuk menjadi orang yang baik, ingin berbakti kepada anak, berbakti kepada orang tua. Bayangkan kondisi orang tua saat ini dan anak-anak kita di masa depan. Terutama ibu-ibu. Bapak-bapak jangan lupa sama orang tua. Lupa nggak? Lupa ya? Anaknya? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu saya yakin nggak akan lupa itu. Kalau bapaknya itu jangan lupa sama istrinya. Enggak ya? Lupa nggak? Waduh. Dilupakan apa lupa? Oh, nah yang jawab ibu-ibu loh. Jadi bayangkan kasih cinta kita kepada ibu kita. Membayangkan kasih cinta saja dan mengasihi saja itu sudah awal yang baik. Kenapa? Ini adalah persiapan. Toh. Dalam pekerjaan apapun harus ditata. Disiapkan. Mental kita disiapkan. Jiwa kita disiapkan. Ilmu kita disiapkan. Setelah semuanya sudah selesai, kita lanjut ke langkah kedua. Apa langkah kedua tadi? Titik itu artinya titian di jalan. Kalau sekarang masih tahap persiapan, ya dijalankan dalam kerangka persiapan. Tapi langkah menuju ke sana sudah selesai. Bagaimana mungkin kita bisa keluar jadi ulama, menjadi ustaz kalau selama berada di sini tidak pernah buka kitab Al-Qur'an? Namanya tidak jalankan itu. Sama, bagaimana kita bisa menjadi robot yang terbaik kalau angan-angan kita tidak ke robot? Betul gak? Kita bayangkan terus robot kita tulis dalam angan-angan, dalam kondisi yang kosong, dalam kondisi yang hening, maka daya cipta kita, antena kita bisa langsung kepada yang menciptakan antena, yang dikenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suasana hening itu interaktif, kita bisa langsung. Udah. Siapapun yang bisa memaknai keberadaan di lapas, siapapun ya, nggak semua ya, maka ilmu pengetahuannya akan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang tidak berada di lapas. Ini takdir. Jadi kalau teman-teman bisa memaknai semuanya ini dan serius memaknainya, maka ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dalam langkah kehidupan akan lebih hebat daripada orang yang berada di luar. Itu saya dan kawan-kawan saya bijak semuanya, nggak mantan gubernur, nggak mantan jenderal, yang pernah di dalam itu, wah luar biasa. Kebijakan dalam kehidupan. Kenapa? Ada kesempatan untuk mengkaji diri, untuk ada kesempatan untuk belajar banyak hal, termasuk tata kehidupan kawan-kawan yang lain dicatat, kemudian kita membuat apa itu orek-orekan, ini baik, ini tidak baik, ini sangat juluk, ini sangat baik, dan seterusnya. Kalau bisa memaknai, dijalankan. Jadi kalau kita punya gagasan harus kalau sudah berjalan harus yakin tadi apa? Apa namanya? Yang ketiga apa namanya? Tetap yakin bahwa saya bisa membahagiakan orang tua saya, yakin bahwa saya bisa membuat apa, yakin bahwa kita akan menjadi yakin di dalam pekerjaan disebut fokus, tekun, macam-macam. Jadi kita bicara titik, kemudian titis, kemudian nanti ada apa, macam-macam. Kalau kita rinci sampai jam 6 nggak selesai ya, kita yang garis besar aja ya.
tetap yakin, titis, fokus, titis, fokus. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu harus fokus. Fokus. Di situ dikaji secara mendalam. Kehati-hatiannya, ketelitiannya. Mempelajari aturan mainnya. Dikaji hukumnya. Supaya tidak salah langkah. Salah langkah balik lagi jadi pengurus di lapas. Hidup ini aneh. Kadang-kadang tidak 100% salah kita. Itu bisa kejerumus menjadi salah. Karena tidak hati, tidak teliti, tidak hati-hati, tidak tahu aturan, tidak tahu hukum. Makanya harus titis. Fokus itu berarti semua hal yang terkait dengan pekerjaan kita harus dikuasai, termasuk aturan-aturan pemerintah dan sebagainya. Kalau kita ada fokus, langkah selanjutnya biasa banyaknya godaan. Misalnya begini, udah bener ngaji keluar, udah di luar nih, udah rasa-rasa nih, itu mata Nabi bilang apa sih ke masjid? Baper kan? Baper nggak? Baper, stres sedih, ngaji tetap jalan 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim, kata itu gaya. Terus begitu terus, lama-lama bosan. Saya tidak mau jadi ulama, toh masyarakat diledekin. Begitu apa tetap harus terus ngaji? Tetap terus. Namanya tahan uji. Harus harus tahan uji, tahan diledek. Siap mental persis. Itu namanya tatak. Siap mental. Apapun yang terjadi tatkala kita keluar nanti pasti itu ada. Sudahlah, kita mau ngajinya kayak apapun di tahap awal itu dibilangin belagu, silakan. Hati-hati loh, dia ke masjid nanti ngambil sandal atau ngambil silakan. Tapi tidak boleh, kita tidak boleh baper. Itu situasi yang akan dihadapi oleh siapapun kawan-kawan dari kita harus siap. Tahan uji. Harus tahan uji. Apalagi kalau mau menjadi bagaimana kita bisa mengabdi kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita? Kalau sudah diledekin jadi marah, repot. Nasib, betul nggak? Tapi kita harus tunjukkan kemampuan kita dalam berkarya dan berkreasi. Biasanya tidak sampai 6 bulan, bahkan 3 bulan, 4 bulan hilang kayak gitu. Gak akan lama, gak akan selama. Awalnya aja. Atau kadang-kadang kita yang terlalu baper, tidak ada apa-apa kita merasa diomongin. Jadi kita tadi ngomongin saya ini sensitif, jangan. Jadi harus kata. Ini yang paling penting, ini paling bahaya. Dari ke semua kawan-kawan saya pernah menemani yang baru saja, istilah saya di pesantren. Bahasa saya di pesantren dia kan begini. Wah, ini saya mau jemput dari pesantren. Itu kita kasih mental. Oleh karena kasus korupsi, karena apapun kasusnya, kawan-kawan saya juga banyak. Saya beri semacam konsultasi supaya tidak baper. Seringkali mereka baper. Seringkali teman-teman merasa sensitif lagi. Dilihatin aja perasaan dicurigai deh, padahal sudah dilihatin. Ini kok lama gak ketemu, saya baru kenal, karena baru pulang 5 tahun kan macet, kayak kenal ya. Udah baper duluan, wah ini mencurigai saya ini. Bener gak? Nanti suatu saat kan belum pernah. Ini saya kasih tahu, jangan sampai seperti itu. Harus tatak, ibu-ibu ya, tatak ya bu ya. Nanti kalau keluar akan ada semua. Bagaimana kita mau sukses kalau kita dilihat orang saja sudah baper? Ini saya dilirik terus, ini perasaannya
Kita harus Kemudian T yang selanjutnya, T ke-6 adalah tatas. Di dalam proses pekerjaan apapun, dalam jabatan apapun, kita harus menuntaskan pekerjaan kita yang diberikan, yang sedang kita hadapi. Pekerjaan apapun, walaupun di dalam lapas. Misalnya petugas lapas, para pejabat ini menugaskan teman-teman di sini bidang kebersihan. Ya harus bersih benar. Itu belajar untuk tatas. Tatas itu adalah tanggung jawab. Menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Harus tatas. Tidak boleh pekerjaan setengah hati. Tidak akan pernah sukses. Dapat duit, tidak dapat duit itu nomor 2. Selesaikan dulu pekerjaan. Karena untuk nama jadi kehormatan kita pertaruhkan terhadap selesai dan tidaknya sebuah pekerjaan. Itu maka kita harus atas tanggung jawab. Kalau semua proses penataan kotor dijalankan penuh keyakinan, tetap, ya kan, tahan godaan atau fokus, kemudian tahan godaan namanya apa tadi? Fokus, titis, tembak teman pada sasaran, titis ini ada rangkaiannya, nanti suatu hari nanti kita pelajari dulu. Kemudian tatas, orang yang berhasil kalau sudah tetes. Apa? Yang berhasil tetes. Ada nggak yang tahu artinya tetes atau kira-kira pengertiannya? Apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Siapa tadi jawab? Bermanfaat, oke. Terus dapat hasil, terus tetes air yang menetes. Berguna bagi orang lain, terus apa lagi? Menikmati hasil dan sebagainya. Betul sudah. Jadi kita kalau hari ada embun ya, embun itu kan ada tetesnya, itu menghidupi rumput. Jadi orang yang berhasil apabila pertama bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Orang yang tetes apabila mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetes dapat dimaknai kemanfaatannya benar-benar untuk penghidupan dan kehidupan orang lain. Di dalam alam nyata bagi orang muslim lah, bagi calon ulama penting yang benar-benar membayar zakat yang besar dan benar. Itulah orang yang sukses, terutama dari sudut finansial, dari sudut duit. Jadi orang kaya itu apabila zakatnya besar dan benar, bukan karena mobilnya banyak, bukan karena rumahnya banyak, bukan karena rumahnya gede, mobilnya banyak, tapi zakat yang dibayarkan berapa. Itulah yang disebut orang sukses secara keuangan. Ini sudah dipahami. Jadi kita tidak boleh silau terhadap orang yang kelihatan nampak belum tentu kaya. Karena orang kaya berarti hidupnya sudah selesai dengan dirinya, dia bayar zakat. Zakatnya diam-diam pula, hatinya tenang, tentram, bahagia. Orang yang bisa memberi pasti hidupnya penuh kegembiraan. Pasti tidak ada kesedihan nampak di wajahnya. Kalau kita bisa beli, apalagi uang. Kalau tidak bisa uang, beli apa? Bantuan tenaga. Berikan tangan kita bantu, menolong orang. Itu tidak bisa, senyuman pun jadi. Selamat pagi Bu, selamat siang Bapak. Itu juga termasuk. Bagus, orang calon sukses. Orang calon sukses itu yang selalu
enak didengar oleh orang, bermanfaat bagi orang lain. Rangkaian 7T ini mudah-mudahan Bapak dipahami dan di kemudian hari dapat bermanfaat buat kita semua. Nanti kalau yang mau tanya jawab kita kasih kesempatan, walaupun tidak lama, beberapa orang. Tapi yang paling penting sekarang, tumbuhkan harapan, tumbuhkan optimisme bahwa hari esok harus jauh lebih baik daripada hari sekarang, dan yakinkan pada diri kita, cepat atau lambat saya akan kembali kepada masyarakat, akan kembali kepada keluarga, sehingga kita harus tampil penuh dengan pesona yang benar. Semakin cantik yang keluar itu karena senyumnya sudah beda. Waktu belum masuk suka marah-marah sama suami, ibu, anak, tidak pernah tersenyum. Usahakan mulai hari ini sampai nanti keluar bisa tersenyum. Senyuman menjadi penting, dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah SWT, sehat dan bisa mendapatkan remisi. Semoga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.